BUMD perbankan ini dibentuk untuk juga perekonomian, meningkatkan perekonomian. Jadi tidak semata-mata karena untuk pendapatan. Jadi misalkan juga bagaimana masyarakat Jawa Timur di sektor pertanian bisa pinjaman melalui musiman. Yang jelas dengan adanya BUMD perbankan itu masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mengakses. Lahir di Situbondo pada 27 April 1973, Haji Mahdi, SE. SH adalah sosok pemimpin yang menggabungkan pengalaman politik, dedikasi organisasi, dan latar belakang pendidikan yang kuat. Dikenal sebagai figur yang konsisten, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat, ia telah membuktikan kiprahnya baik di parlemen maupun dalam kancah organisasi kemasyarakatan. Perjalanan akademik Mahdi dimulai dari kampung halamannya di Situbondo. SDN Dauhan 4 Situbondo, SMP Negeri 1 Situbondo, SMA Negeri 1 Probolinggo, STI Malangku Cecuara, Manajemen, Universitas Pancamarga, Fakultas Hukum. Haji Mahdi telah menorehkan jejak panjang di Lembaga Legislatif Kabupaten Probolinggo selama lebih dari 1 dekade. Wakil Ketua Komisi D, Wakil Ketua Komisi B, Wakil Ketua Komisi C. Dengan kepiawaiannya dalam menjembatani aspirasi rakyat dan merancang kebijakan strategis, ia dikenal sebagai legislator yang aktif, komunikatif, dan solutif. Tak hanya di politik, Mahdi juga aktif dalam organisasi sosial dan olahraga. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Kabupaten Probolinggo, Bendahara DPW PPP Jawa Timur, Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia, FAJI, Kabupaten Probolinggo. Peranannya dalam FAJI mencerminkan dedikasinya dalam mendorong semangat kepemudaan, olahraga, dan pelestarian alam. Dengan pengalaman yang matang di legislatif, organisasi, dan pendidikan, Haji Mahdi adalah figur yang terus bergerak dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network, dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Perbankan milik Pemprov Jawa Timur seperti Bank Jatim, Bank BPR atau Bank UMKM itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dengan kemampuan menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan terjangkau, BUMD Perbankan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Jawa Timur. Selain menyediakan dan memberikan layanan keuangan, BUMD Perbankan di Jawa Timur juga turut serta mendukung program-program strategis dan kerakyatan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa BUMD Perbankan adalah mitra strategis bagi pemerintah dan stakeholder terkait lainnya. Tujuannya tentu tidak lain adalah untuk meningkatkan terwujudnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Nah, karena tema ini sangat menarik, Tribuners, kali ini kita akan mengangkat tema peran BUMD Perbankan di Jawa Timur. Untuk mengulas apa sih peran yang dilakukan oleh BUMD di Jawa Timur, sudah hadir bersama kita Kang Mahdi. Nah, Kang Mahdi ini politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Kang Mahdi ini, Tribuners, saat ini adalah wakil
Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur wabarakatuh. suwun. Mantap. Rawuhipun. Ya. Ini Yang sangat menarik tadi terkait dengan sama-sama seniornya. jadi Kang Mahdi ini politisi senior Tribuner. Dengan wartawan senior, jurnalis senior. Jadi senior ketemu senior ini. Kang Mahdi, Iya. ini kan soal BUMD, ini kan badan usaha milik daerah, ini kan cukup menarik ya, karena kontribusinya ya yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Tapi sebelum itu mungkin bisa diceritakan Kang Mahdi agar para Tribuners itu tahu apa sih sebenarnya BUMD perbankan ini, Kang? Jadi yang perlu diketahui bahwa BUMD itu bagian dari usaha milik daerah. Jadi yang dibentuk oleh pemerintah provinsi untuk mengelola berkaitan dengan usaha. Tapi yang kita bahas hari ini yaitu BUMD perbankan. Jadi BUMD yang bergerak dalam bidang perbankan keuangan. Jadi di Jawa Timur itu ada BUMD kita itu mempunyai dua terkait dengan perbankan. Jadi ada Bank Jatim dan Bank BPR Jatim yang dikenal dengan UMKM, Bank UMKM. Jadi kalau dengan melalui Perda yang baru itu, dulu sekarang itu Bank Perekonomian Rakyat. Oh, jadi kalau dulu kan sudah konvensional Bank juga sekarang. Perkreditan Rakyat, Perkreditan ya. Rakyat, Sekarang ganti Bank Perekonomian. Bank Perekonomian. Jadi sama-sama konvensional dengan sama dengan Bank Jatim, bergeraknya juga sudah mulai sama. Ini sangat menentukan juga terkait dengan pendapatan asli daerah untuk Provinsi Jawa Timur. Kita tahu bahwa untuk Bank Jatim memberikan kontribusi yang sangat besar sekali. Untuk tahun 2025 ini hampir 400 miliar lebih sampai semester pertama. Iya. Jadi yang untuk jadi pendapatan tahun 2024 yang kita anukan ke hampir 400. Begitu juga di Bank BPR Jatim 10 miliar lebih. Ini sangat juga menentukan dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Artinya selain BUMD perbankan ada ya Bib ya BUMD lain yang sektornya itu non perbankan ya. BUMD kita banyak. Ya. Ada 9 BUMD, ada bergerak di bidang masing. Tapi terkait dengan perbankan ada 2, juga ada jaminan. Jaminan itu BUMD Jamkrida. Jamkrida ya. Jamkrida yang korelasinya juga bekerja sama dengan perbankan juga. Jadi yang menjamin pinjaman-pinjaman di perbankan termasuk di Bank Jatim itu ada Jamkrida, ada juga BUMD terkait dengan usaha perhotelan, ada juga usaha persewaan gedung seperti PWU yang kita punya di hotel nama Swarna apa namanya? Kita juga dan juga Farna. Hotel Farna. Ya. Farna. Kebetulan saya tidak pernah ke sana, jadi tahunya yang jelas mengawasi aja. Hotel Farna dan Bekisar. Bekisar ya. Bekisar juga itu juga memberikan, dan juga ada Petrogas Jatim Utama. Petrogas Jatim Utama ini bergerak dalam gas dan juga pelabuhan yang punya anak perusahaan namanya DABN yang bergerak di pelabuhan di Probolinggo. Di Probolinggo itu banyak BUMD. Jadi terkait dengan BUMD kita masih banyak. Tapi yang kita fokus pada hari ini kita fokus pada pembahasan BUMD perbankan. Ya, Kang Mahdi, artinya dari BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur itu yang kontribusinya atas PAD itu yang paling besar ya memang sektor yang BUMD perbankan ya. Tadi Kang Mahdi menyampaikan sampai semester pertama saja kan sudah 400 bukan semester pertama tapi pendapatan yang tahun kemarin yang diserahkan menjadi yang 2024 yang diserahkan itu sampai 400 miliar dan itu sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali dan itu masih ada hal yang tidak patut
kita sebenarnya tidak patut Mm-mm. terjadi fraud kemarin di Iya, Bank iya. Jatim, itu juga bagian dari mengurangi pendapatan. Seharusnya pendapatan dari Bank Jatim, dividen yang diberikan mungkin lebih besar lagi kalau andai kata tidak terjadi fraud seperti yang terjadi di Yang Jakarta, cabang Jakarta, dan juga terkait dengan BIFAS. ya. BIFAS hampir 170 lebih gitu. Makanya kita Komisi C ini selalu mengawasi dan juga selalu memberikan masukan-masukan sehingga dalam melakukan kegiatan di Bank Jatim itu sendiri ada pengawasan yang lebih Maksimal. Kang Mahdi, artinya dengan kontribusi yang besar tersebut, berarti kan peran BUMD perbankan ini untuk mendukung program pembangunan di Jawa Timur kan cukup besar. Apa catatan dari Kang Mahdi? Jadi BUMD dibentuk ini terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Jawa Timur. Intinya seperti itu. Yang kedua bisa juga menjadi penghasil dari PAD Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan meningkatkan perekonomian ini, perbankan ini memberikan fasilitas kepada para masyarakat, terutama UMKM dan juga pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan modal, sehingga aksesnya bisa melalui Bank Jatim. Dan kebetulan di BPR Jatim sekarang itu ada namanya Prokesa, pinjaman Prokesa yang untuk masyarakat UMKM. Di sana itu di program ini bunga disubsidi oleh pemerintah. Bunganya disubsidi, jadi pinjamannya. Jadi pinjamannya itu bunganya disubsidi ya? Disubsidi. Kalau pinjam hanya kalau pinjam 10 juta itu bunganya setahun hanya Rp300.000. Setahun ya? Setahun. Kalau pinjam maksimal 50 juta, itu mungkin bisa diakses oleh teman-teman para UMKM. Juga ini memberikan informasi juga, informasi bahwa ada program di Bank BPR Jatim itu namanya Prokesra. Prokesra ya, pinjaman yang pro kesejahteraan rakyat ya, maksudnya seperti itu ya, Kang Mahdi ya. Itu yang bisa diakses oleh para pelaku UMKM. Di luar itu, Kang Mahdi, ini kan apa namanya yang terkait dengan sektor perbankan ini kan banyak ya. Kalau ada UMKM, ya, ada juga koperasi, ada juga pelaku usaha, serta para petani. Karena Jawa Timur itu kan juga lumbung pangan nasional. Jadi backbone apa namanya pangan nasional itu kan di Jawa Timur. Itu terkait itu ada tidak ya peran dari Bank Jatim atau Bank UMKM itu terhadap sektor-sektor tersebut, Kang Mahdi? Saya sampaikan tadi bahwa BUMD perbankan ini dibentuk untuk juga perekonomian, meningkatkan perekonomian. Jadi tidak semata-mata karena untuk pendapatan. Jadi misalkan juga bagaimana masyarakat Jawa Timur di sektor pertanian bisa pinjaman melalui musiman. Musiman. Jadi ketika masa panen gitu ya. Ketika masa panen seperti itu. Itu juga bisa diakses di Bank Jatim, di BPR Jatim, dan juga di BUMD perbankan itu juga untuk pembangunan Jawa Timur juga. Pembangunan misalkan para pelaku kontraktor bisa bekerja sama dengan Bank Jatim untuk memberikan modal melalui surat perintah kerja yang dijaminkan kepada Bank Jatim sehingga saling bermanfaat. Simbiosis mutualisme ya. Seperti itu. Jadi perbankan itu sangat menarik sehingga pendapatan untuk Provinsi Jawa Timur juga ada, meningkatkan perekonomian di Jawa Timur juga berjalan, sehingga saling memberikan manfaat. Ya, Kang Mahdi ini kan anggota DPRD Jatim dari Dapil Probolinggo, Jatim 3 kan, yang Probolinggo Pasuruan. Probolinggo Pasuruan Kota Kabupaten. Pasuruan Probolinggo Kota Kabupaten. Dan ini kan sudah 4 periode, Kang Mahdi. Nah, kan pasti sering turba atau bertemu dengan rakyat ya di dapilnya tersebut.
apa sih Kang Mahdi yang paling sering disampaikan, diaspirasikan melalui Kang Mahdi, terutama terhadap sektor ya perbankan inilah yang kaitannya dengan Jadi, masyarakat kecil. terkait dengan pelaku usaha rata-rata mereka menyampaikan terkait dengan permodalan. Modal ya. Modal. Apalagi dengan adanya wabah kemarin yang COVID. Ya. Masyarakat itu mengalami yang betul-betul terpuruk. Jadi pelaku UMKM itu, pelaku usaha itu mereka dengan kejadian COVID itu mereka usaha tidak jalan, dan mengalami kemacetan, padahal mereka mempunyai tanggungan pinjaman juga, dan akhirnya modal tidak ada. Mau bangkit lagi modal tidak ada, mau pinjam tapi tidak bisa karena masih punya tanggungan. Itu sebagian masyarakat pelaku usaha seperti itu. Sehingga ini kemarin kita ada mungkin pemutihan dari Pak Prabowo itu sangat pemutihan pinjaman maksudnya Kang Mahdi ya. Yang programnya Pak Prabowo itu sangat membantu sekali kalau sudah jalan itu. Artinya Kang Mahdi mendukung ya, mendukung ada sekali. Rencana dari pemerintah untuk melakukan memberikan pemutihan pinjaman karena atas dampak yang kemarin COVID dan juga karena pelaku usaha itu kan mereka rata-rata untuk membangkitkan usahanya melalui pinjaman. Jadi dengan tidak jalan, dengan tidak bisa melakukan aktivitas karena pembatasan kegiatan kemarin, terutama di sektor pariwisata, dan pelaku UMKM itu kan ada kaitannya dengan sektor pariwisata, sehingga mereka kesulitan untuk bangkit kembali. Dengan program, makanya kita juga dengan teman-teman Komisi C mungkin ada solusi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur bagaimana bisa memberikan solusi mungkin dengan melalui Prokesra itu tadi, tapi dengan yang lama tetap berjalan tapi ada tambahan mungkin bisa seperti itu. Artinya tetap jadi catatan ya Kang Mahdi ya, misalkan ini usahanya ini dia visible tapi tidak bankable gitu ya kan, seperti itu. Berarti kan harus ada catatan khusus atau seperti apa? Ya memang harus ada catatan, tidak semua kan, rata-rata tidak semua. Akhirnya kalau semua di generalisir terkait dengan itu kan takutnya juga yang tidak betul-betul mengalami seperti itu akhirnya mengaku-ngaku seperti itu. Karena juga ada usaha itu juga hanya usaha yang pengen hanya mencari bantuan saja. Banyak juga seperti itu. Tapi yang betul-betul memang berusaha untuk bangkit juga banyak. Jadi bisa dipilah, dipisah dan tidak digeneralisir sehingga perekonomian di Jawa Timur melalui UMKM, melalui pinjaman di perbankan itu sama-sama jalan. Tadi Kang Mahdi menyampaikan UMKM itu juga terkait dengan sektor pariwisata ya, atas pinjaman terhadap perbankan. Nah, Kang Mahdi ini kan juga bergerak di bidang sektor pariwisata. Gimana ini? Merasakan ini dampaknya atas program-program yang dikucurkan serta diberikan oleh Pemprov Jawa Timur? Dengan dampak kemarin itu kebetulan pemerintah itu juga banyak perhatian juga. Misalkan ada bantuan dari pemerintah pusat itu melalui UMKM yang mempunyai NIB, ada bantuan NIB ini maksudnya biar Tribunus tahu nomor induk berusaha yang mempunyai, karena juga kadang-kadang masyarakat itu punya usaha tapi tidak legal, dalam artian tidak mau mengurus izin-izin seperti itu. Jadi kemarin itu pemerintah pusat melalui pusat itu memberikan bantuan kepada pelaku UMKM itu untuk mensupport biar bisa bergerak juga. Ada bantuan yang 2,4 juta itu untuk membangkitkan itu kan sangat bagus juga. Artinya yang mendapatkan bantuan ya Kang Mahdi pelaku usaha yang usahanya itu legal ya. Iya, betul. Legal ya. Ini perlu para Tribuners pahami ya bahwa yang mendapatkan bantuan itu terutama yang legal, yang tadi katanya Kang Mahdi sudah punya NIB ya. Iya, NIB, karena juga dengan
adanya NIB itu ada pendataan, sehingga pemerintah itu tahu bahwa kira-kira di kebetulan kabupaten saya misalkan Probolinggo kira-kira berapa usaha yang terdata seperti itu. Dan terkait dengan apa yang disampaikan jenengan terkait dengan pariwisata juga, pariwisata kebetulan di dapil saya, di dapil saya itu banyak tempat wisata, tempat yang wisata alam, wisata alam seperti masyarakat pasti sudah tahu ada Gunung Bromo, Gunung Bromo, ada juga rafting itu yang terkenal ya juga Probolinggo ya. Terkenal di Probolinggo juga ada wisata snorkeling di Pulau Gili Ketapang. Jadi Probolinggo itu lengkap. Di dapil saya itu lengkap. Juga di Pasuruan juga ada wisata-wisata yang sangat menarik juga. Sehingga dari wisata itu alhamdulillah sudah mulai bangkit kembali saat ini. Dan ya itu yang saya sampaikan kadang-kadang berkaitan dengan modal itu untuk membangkitkan para pelaku UMKM. Selain soal permodalan, Kang Mahdi, apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh para pelaku usaha ini, terutama terkait dengan kaitannya sektor keuangan ini? Apa? Yang jelas terkait dengan permodalan, terkait sektor itu ya penjualannya itu kadang-kadang kesulitan untuk jual. Salesnya ya, penjualannya. Penjualan. Jadi penjualan itu menjadi kendala juga bagi para pelaku UMKM. Karena kita tahu bahwa mereka bisa memproduksi, bisa melakukan aktivitas aktivitas yang bisa membuat produk. Kadang-kadang kendalanya di penjualan juga, seperti itu. Ini kan BUMD perbankan ini kan kontribusinya kan sangat besar terhadap PAD. Apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Komisi C, Kang Mahdi, agar performa BUMD perbankan ini terus meningkat? Karena kan yang namanya PAD itu kan darahnya pembangunan betul. Seperti PAD itu bagian dari darah atau spotnya untuk melakukan kegiatan pembangunan. Yaitu. Apa Kang Mahdi? Jadi begini, terkait dengan kebetulan saya Wakil Ketua Komisi C dan sudah bergerak dalam mengantisipasi terkait dengan perbankan ini. Kebetulan juga terjadinya fraud di Bank Jatim kemarin, kita melakukan rapat-rapat dengan Bank Jatim bagaimana sekiranya ke depan Bank Jatim itu bisa betul-betul bekerja dengan baik, dan kita juga ada beberapa rekomendasi yang dilakukan Komisi C terhadap Bank Jatim, apalagi sebelum RUPS kemarin kita sudah memberikan rekomendasi, misalkan yang menjabat pimpinan di waktu terjadinya fraud tidak dipilih kembali. Ini jajaran direksi ya. Nah, pimpinan ya, kan, karena bagaimanapun meskipun tidak terlibat atau tidak melakukan, tapi tanggung jawabnya itu kan ada di pimpinan. Seharusnya mereka bisa mengontrol, bisa melakukan pengawasan yang detail sehingga tidak terjadi seperti itu. Kita melakukan rekomendasi, diantaranya juga rekomendasi kita itu terhadap Bank Jatim terutama kemarin itu melakukan perekrutan pimpinan itu diperbanyak dari dalam, dari internal. Karena kalau dari bawah itu fit kadernya itu dari dalam ya. Dari dalam, karena dilihat dari terjadinya masalah-masalah itu sebagian besar dari luar. Kepalanya kemarin yang di Jakarta kita tahu sendiri dari internal Bank Jatim, dan juga ini juga ada selintingan tidak tahu juga, masih katanya sudah ada lagi di daerah lain. Nah, cuman kita masih belum pasti, tapi kita selalu mengawasi bagaimana Bank Jatim ke depan itu menjadi bank yang betul-betul menjadi andalan Provinsi Jawa Timur sehingga memberikan dividen yang sangat besar. Dengan ini kinerja sektor perbankan yang BUMD-nya Pemprov itu semakin bagus, semakin sehat, tentu dividennya akan semakin besar ya.
Kang Mahdi ya, kalau kemarin itu karena ada masalah itu sehingga dividennya menjadi berkurang ya. Kalau sampai semester pertama ini Kang Mahdi, ini kan sudah sampai ini kan mau Karena semester kedua ya, ini kan sampai gini, Juni, gimana catatannya? Terkait dengan Bank Jatim itu tidak, ya kita mengawasi per semester juga, Ya. kita melihat perkembangannya. Tapi kita melihatnya setelah RUPS, kita kira-kira dari Bank Jatim itu memberikan dividen berapa itu tahunnya setelah Ya. RUPS. Dan perlu diketahui juga kita Komisi C ini mendorong bagaimana pendapatan dari BUMD ini bisa meningkat karena kita tahu bahwa di Jawa Timur itu sekarang mengalami kekurangan PAD. Ya. Kekurangan PAD karena adanya pajak option itu sehingga kita berkurang hampir 4,1 triliun. Jadi kita mendorongnya yaitu termasuk juga melalui aset-aset yang kita miliki, bagaimana sekiranya aset ini bisa bermanfaat juga dan bisa menyumbangkan pendapatan ke Provinsi Jawa Timur. Artinya semua potensi yang dimiliki Jawa Timur harus dimaksimalisasikan ya untuk bisa mendatangkan PAD dan itu bisa makin mendorong pembangunan di Jawa Timur. Betul, karena kita dengan pengurangan pendapatan dari sektor pajak option itu, pajak kendaraan bermotor, kita kan mengalami PKB ya ini ya? Iya, kita mengalami penurunan atau biasanya kita penuh, tapi sekarang kan ada bagi hasil dengan yang kabupaten kota ya? lebih besar, sehingga kita mengalami penurunan pendapatan itu hampir 41 triliun ini, triliun. Karena dengan itu Komisi C dengan teman-teman semua mendorong BUMD kita bagaimana sekiranya bisa mampu memberikan lebih besar lagi semuanya, bukan hanya perbankan saja. Kita dorong. Khusus yang perbankan tadi Kang Mahdi menyampaikan yang Bank Jatim ya, itu kan jajaran direksinya atau pimpinannya kan baru. Lah atas pimpinan baru ini gimana nanti? Optimis ini nanti makin bagus sehingga dividen yang dihasilkan tahun depan semakin besar atau seperti apa? Saya meyakini dengan pimpinan direksi yang baru ini bisa meningkatkan pendapatan untuk Bank Jatim karena sebagian besar dari dalam internal Bank Jatim sendiri, sehingga mereka mempunyai rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab dan rasa yang dari bawah itu juga berpengaruh juga. Sehingga insya Allah dengan kepemimpinan yang baru ini Bank Jatim lebih memberikan dividen lebih besar lagi dan semangatnya beda kayaknya. Dan Komisi C akan terus mengawal ini ya, Kang Mahdi ya? Komisi C akan selalu mengawal, apalagi yang perlu juga saya sampaikan, BPR Jatim ini dengan perda yang baru itu menjadi bank perekonomian rakyat, bank perekonomian rakyat, dan kita sekarang lagi membahas perda penyertaan modal terhadap BPR Jatim. Dengan penyertaan modal, insya Allah BPR Jatim itu bisa meningkatkan, memberikan pendapatan ke provinsi lebih meningkat lagi, karena dengan penyertaan modal itu dana mereka untuk disalurkan kepada masyarakat dan hasil dari mereka lebih banyak lagi. Kalau sekarang kan yang dikelola dari masyarakat dikelola sehingga mereka mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ke masyarakat juga, yang pinjam itu kan diberikan bunga juga, sehingga bunga itu kalau disertakan modal lagi, insya Allah lebih besar lagi yang kita dapat. Berapa Kang Mahdi suntikan modal yang ditambahkan ke Bank Perekonomian Rakyat? Belum ya? Masih dibahas dalam pembahasan kita masih belum masuk ke komisi, tapi sudah dibahas di tingkat paripurna dan di tingkat bamus. Nanti kalau sudah di tingkat komisi sudah melakukan pembahasan, kita minta detailnya, perencanaannya juga, sehingga dengan penambahan modal itu kira-kira yang didapat apa lebih besar lagi dengan yang sekarang, kan seperti itu. Artinya jangan sampai sejumlah BUMD itu kan ada ya, hanya
diberi suntikan modal tapi kontribusinya terhadap PAD kan ada sejumlah BUMD itu yang bahkan minus ya. Minus, banyak BUMD yang tidak memberikan kontribusi yang signifikan dengan modal yang ada. Malah ada beberapa BUMD melalui anak perusahaannya itu selalu merugi, dan sekarang masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan. Ada yang belum digaji, ada juga pemutusan kerja, itu kan jadi kendala. Makanya kita Komisi C itu mencarikan solusi bagaimana ke depan BUMD ini menjadi BUMD yang betul-betul sehat, betul-betul dan cuan semua ya. Iya, betul-betul memberikan kontribusi kepada Provinsi Jawa Timur ini lebih lagi, dan juga bisa meningkatkan perekonomian. Seperti itu. Kang Mahdi, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kan juga bertanggung jawab untuk terkait pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan, ini kan sektor keuangan atau perbankan. Catatan Kang Mahdi seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan BPR, contoh dari BPR Jatim dengan memberikan subsidi bunga, subsidi bunga itu sehingga masyarakat yang pinjam itu bisa lebih ringan, sehingga dalam bergeraknya di bidang usahanya tidak terbebani, sehingga perekonomian jalan. Nah, itu bagian dari salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu melalui pinjaman yang disubsidi bunganya. Yang sifatnya dagulir ya? Bukan dagulir ya itu ya? Bukan konvensional, tapi bunganya disubsidi oleh pemerintah. Yang dagulir sudah berlalu. Dagulir itu malah kemarin-kemarin itu menjadi beban juga karena yang meminjam itu banyak yang macet juga, dan tidak ada pembatasan pinjaman, sehingga banyak yang meminjam sehingga hampir miliaran itu yang macet. Khusus untuk subsidi Kang Mahdi itu sampai berapa itu APBD dikeluarkan untuk membantu masyarakat? Yang jelas sudah dianggarkan sehingga itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Besarnya itu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kang Mahdi, ini kan era teknologi, digitalisasi dan pasar global ini kan pasar bebas ya. Seperti itu. Semua sektor perbankan ini kan saling bersaing ya untuk memberikan layanan prima, layanan yang mudah kepada nasabah, pada masyarakatnya. Nah, bagi Kang Mahdi ini apa sih sebenarnya tantangan yang paling utama yang saat ini dihadapi khususnya oleh BUMD perbankan milik Pemprov Jawa Timur ini? Jadi dunia ini sekarang di tangan kita. Cukup dunia dalam genggaman ya, dalam genggaman tangan ya kan, kita melalui HP kita. Jadi yang menjadi catatan kemarin terkait dengan perbankan ini digital itu terkait dengan banyak terjadinya permasalahan di BFAS di Bank Jatim. BFAS sehingga dalam waktu beberapa lama itu tidak bisa digunakan dan juga terjadi kerugian dari Bank Jatim, terjadi fraud hampir 100 juta. Makanya ke depan itu juga harus terkait dengan digitalisasi ini harus betul-betul keamanan, kenyamanan harus betul-betul ditingkatkan. Untuk mengawal agar pengawasan, rekomendasi yang sudah disampaikan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur betul-betul dijalankan oleh BUMD, apa nanti yang dilakukan? Kita melalui pengawasan, misalkan kita turun ke lapangan, kita melalui rapat kerja, atau kita minta informasi dari BUMD perbankan ini melalui rapat-rapat yang kita rapat evaluasi. Kita kan punya rapat evaluasi per triwulan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di BUMD perbankan ini. Kalau bagi Kang Mahdi ini dengan berbagai macam ya langkah dan upaya
untuk makin meningkatkan kinerja sektor perbankan ini, kira-kira target tahun ini bisa tercapai atau bahkan meningkat tajam atau seperti apa, Kang Mahdi? Melihat kinerja dari teman-teman Komisi C semua dan juga melalui rapat evaluasi dan pengawasan yang betul-betul kita lakukan, insya Allah BUMD perbankan baik di Bank Jatim maupun di PPR Jatim, target yang kita bahas bersama insya Allah terpenuhi. Artinya Komisi C atau dalam hal ini DPR Jatim itu juga punya peran dan kontribusi untuk membuat agar regulasi ini betul-betul menguntungkan masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Betul. BUMD itu melalui rapat Komisi C itu kita rapat bersama terkait dengan BUMD ini, kita bertanya langsung dengan BUMD yang ada, kira-kira misalkan tahun 2025 ini targetnya berapa? Nah, itu kita lakukan seperti itu. Dan kita evaluasi per triwulan biar target itu bisa terpenuhi. Kalau ternyata ada misalkan kendala atas target yang sudah ditetapkan, itu nanti bentuk pengawasan dari Dewan seperti apa, Kang Mahdi? Pengawasan kita kan bentuknya rekomendasi. Rekomendasi kepada pemegang kewenangan, terutama kepada gubernur. Seperti halnya kemarin kita memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Oke. Kang Mahdi, ini kan masa atau situasinya kan juga lagi ada efisiensi di hampir semua sektor. Lah itu berdampak tidak ya kalau menurut hemat Kang Mahdi? Sebenarnya efisiensi itu kan hanya pengalian saja. Pengalian saja dari yang tidak penting dialihkan kepada yang betul-betul penting. Dari kan ada beberapa ketentuan dari kementerian itu, misalkan pengalian sebelumnya dari yang perjalanan dinas dialihkan ke kesehatan, seperti itu. Sebenarnya tidak berpengaruh. Terhadap sektor keuangan di Pemprov Jawa Timur tidak ya? Tidak. Berpengaruhnya itu karena ada pengurangan dari pajak absen itu dari 4,1 triliun itu. Itu berarti nyari gantinya itu nanti gimana caranya, Kang Mahdi? Ya melalui peningkatan BUMD terutama dengan aset-aset dan juga usaha-usaha yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi apakah bisa nanti menutupi itu, kan sampai tadi disampaikan oleh Kang Mahdi 4,1 ya? Iya, 4,1 kira-kira segitu. Segitu. Apakah bisa ketika maksimalisasi semua bertahap. potensi yang ada itu? Yang jelas kan usaha itu kan harus bertahap. Ya. Ikhtiar harus bertahap ya kan. Kalau hari ini tahun ini hanya meningkat, tahun berikutnya tahun ini sampai terpenuhi juga. Seperti itu. Kang, paling akhir ini apa ini pesan ya dan harapan dari Kang Mahdi terhadap BUMD perbankan di Jawa Timur? Jadi terkait dengan BUMD perbankan ini dibentuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Timur dan juga memberikan kontribusi pendapatan kepada Provinsi Jawa Timur. Yang jelas dengan adanya BUMD perbankan itu masyarakat tidak lagi kesulitan untuk mengakses karena sekarang ini di bidang keuangan itu lebih gampang melalui bank pinjol itu hanya melalui dengan KTP dan nomor HP sudah bisa mengakses. Ke depan mudah-mudahan perbankan ini bisa lebih lunak lagi, tapi tidak mengurangi aturan-aturan yang sudah ada ketentuannya seperti itu. Oke, Kang Mahdi, ya. Terima kasih ini sudah memberikan
penjelasan, pencerahan kepada Tribuners, para pemirsa dan masyarakat Jawa Timur bahwa kontribusi dan peran BUMD perbankan itu luar biasa ya untuk mendukung program pembangunan di Jawa Timur ya. Baik, Tribuners, demikian tadi podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat bersama Kang Mahdi, Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur. Kita bertemu di podcast berikutnya dengan narasumber yang luar biasa. Tetaplah setia di channel YouTube Harian Surya, Tribun Network, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa bahagia.